itu apa? Belum. ISPA itu jadi infeksi saluran pernafasan atas. Nah, jadi saluran pernafasan atas itu dari mulai hidung, terus nanti ada ke bagian tenggorokan, ada faring, laring, sampai nanti ke tenggorokan. Nah, jadi infeksinya bisa di daerah hidungnya atau tenggorokannya. Nah, jadi biasanya infeksinya itu bisa disebabkan oleh bakteri atau bisa virus juga, atau bisa dari udara yang emang kotor gitu Bu. Udara yang udah terkontaminasi bahan-bahan kimia, biasanya udara-udara di sekitar daerah pabrik Bu biasanya. Nah, terus nanti penyakitnya bisa apa aja? Nanti ibunya bisa flu atau pilek. Terus kalau misalkan infeksinya di bagian sinus itu kan ada di daerah dahi, setengah di bawah mata. Biasanya nanti ibu nyeri di daerah sini, suka gitu. Jadi sinusitis. Terus kalau misalkan infeksinya di daerah di bagian amandel atau sering kita sebut amandel, bisa jadi tonsilitis. Bisa sakit nelan biasanya nanti Bu keluhannya. Sama bisa kalau infeksinya di bagian laring atau daerah sekitar tenggorokan, bisa jadi laringitis. Nah, sebenarnya ISPA itu jadi cakupan penyakitnya itu banyak gitu Bu. Karena kan saluran pernafasan itu kan panjang gitu Bu dari kemana dari ISPA. Jadi gejalanya biasanya apa aja? Biasanya pilek, terus batuk-batuk. Sering ya Bu ya, iya. Hidung tersumbat juga Bu. Terus kadang bersin-bersin dari pengen muntah. Iya, terus biasanya juga kalau misalnya udah demam bisa jadi demam juga Bu. Soalnya kan kalau infeksi nanti ada responnya ke demam, biasanya panas nanti suhu tubuhnya dan meriang gitu. Nyeri otot juga biasanya ada. Ibu sekarang rasanya gimana? Iya gitu. Semuanya batuk ada. Iya. Pilek ada. Hidung sumbat ya Bu. Demam ada. Itu makanya Bu, gejala nyata yang kerasanya banyak gitu Bu. Nah, terus buat dari pencegahannya gimana? Nah, berarti pencegahannya sebenarnya ini mah kan kalau ISPA tuh biasanya resiko tingginya buat yang imun kekebalannya rendah gitu Bu. Jadi baiknya ibu istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi. Males makan. Harus banyak makan Bu, biar apalagi kan maksudnya sistem kekebalan tubuh kan berpengaruh banget ya Bu. Jadi biar nggak gampang ini kesalahan virus gitu. Iya, harus banyak makan Bu, pokoknya banyak minum, apalagi air putih harus banyakin. Soalnya muntah-muntah jadi sedikit-sedikit aja Bu, nggak apa-apa, tapi yang penting sering gitu. Terus mandi juga enggak. Kenapa Bu? Mandi juga enggak karena dingin jadi Iya, jadi suka malas ya Bu. pengen tidur aja. Kemarin dari kemarin sih. Ya udah kalau gitu Mas, sekarang mah istirahat aja Bu yang cukup. Sama paling itu sih makanan Bu, sama ini banyak minum harusnya ya Bu. Jadi tahu gitu. Sama paling nanti kalau misalkan keluar ya usahain juga pakai masker gitu Bu. Apalagi kan maksudnya ibu pilek ya Bu. Ya biar nggak menularkan ke orang lain, apalagi ke keluarga. Usahain pakai masker, sama banyakin kalau bisa mah minum vitamin juga Bu. Tapi kalau misalnya udah dengan makanan yang bergizi juga cukup sih Bu. Sama banyak minum. Sama kalau misalnya bosan kalau itu merokok juga stop gitu, jangan sampai nanti. Enggak rokok punya bayi jadi punya. Jadi itu sih Bu, istirahat yang cukup, minum yang banyak, air putih. Kalau bisa mah minum air hangat gitu setiap pagi, vitamin juga gitu. Pokoknya yang bisa membuat kekebalan tubuh ibunya bagus gitu. Soalnya biar nggak gampang keserang si ininya Bu, si virus atau bakterinya gitu. Jadi kan nantinya juga nggak akan banyak yang kerasa gitu Bu gejalanya gitu. Sama paling kalau misalnya ada gejala-gejala yang emang sampai buat ibu keganggu aktivitas mah segera aja kontrol ke puskesmas gitu. Ibu biasanya dikasih obatnya obat apa Bu? Kemarin tuh misalnya berobat. Biasanya kalau ringan udah kayak kemarin nggak sembuh. Iya, biasanya kalau misalkan kan bisa karena virus sama bakteri. Biasanya kalau penyebabnya karena virus mah nanti juga sembuh sendiri gitu Bu. Paling nanti ibu tadi dikasih ininya obatnya belum ini ya? Belum. Ya. Paling itu sih Bu ya, minum obatnya sama harus teratur juga. Istirahat gitu Bu yang cukup, sama makan makanan yang ini jangan malas-malasan makan Bu ya. Biar sehat terus maksudnya biar Males makan. Minum juga males soalnya ini kan sama ada mual. enak dari Iya benar Bu. Suka jadi nggak enak gitu ya Bu. Maksudnya ngapain juga kalau misalkan badannya nggak enak kan? berdiri juga males ya. Iya. Ya apa sih Bu, sekarang mah ya istirahat aja yang cukup sama minum obatnya paling penting. Iya. Sama paling dijaga itu Bu. Sekarang mah pakai masker aja Bu, kan maksudnya emang lagi pandemi juga ya. Soalnya kan bisa nularin juga ke anak, ke suami. Batuk kan ada batuk juga ya. Jadi paling dijaga aja buat ini juga. Udah tuh Bu, udah. Iya, Iya Ibu cepat sembuh ya Ibu. Semoga tahu. Iya.
paling harus dijaga aja sih dari Iya. sekarang. Makasih. Iya, Ibu bangga Bu. Iya, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Radita Nazimah, dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung yang kebetulan sedang bertugas di Puskesmas Ciluk ini. Nah Ibu, Bapak, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai penyakit tuberkulosis atau mungkin Bapak sama Ibu sering menyebutnya itu dengan TBC. Nah, jadi Bapak Ibu, TBC itu apa sih? TBC itu merupakan sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman atau bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, kuman itu menyerang pada tubuh manusia, biasanya menyerang pada organ paru. Nah, kemudian apa yang perlu kita ketahui mengenai tuberkulosis itu? Nah, pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai gejalanya. Apa saja sih gejalanya? Yang pertama, biasanya kita akan mengeluhkan adanya batuk, baik itu batuk berdahak ataupun tidak berdahak yang berlangsung sekitar lebih dari 2 minggu. Kemudian gejala lainnya apa lagi? Gejala yang kedua, adanya demam disertai dengan badan yang meriang. Kemudian yang ketiga, bisa juga disertai dengan batuk yang bercampur dengan darah. Kemudian yang keempat, adanya nyeri dada disertai dengan sesak nafas. Kemudian gejala yang kelima, adanya gejala berkeringat tanpa sebab yang biasanya itu muncul pada saat sore dan juga malam hari. Kemudian gejala yang keenam, ada penurunan dari nafsu makan, dan gejala yang terakhir adanya penurunan dari berat badan. Nah, nanti jika Bapak atau Ibu merasakan adanya satu atau lebih dari gejala yang sudah saya sebutkan tadi, harus segera periksakan ke puskesmas. Nah, untuk apa? Nanti di puskesmas Bapak dan Ibu akan dilakukan pemeriksaan tuberkulosis. Nah, pemeriksaannya itu nanti Bapak dan Ibu akan dilakukan pemeriksaan dahak sewaktu pagi dan juga sewaktu. Jadi Bapak sama Ibu akan disuruh untuk mengumpulkan dahak sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 2 hari. Jadi nanti pas pertama kali Ibu sama Bapak datang ke puskesmas, Ibu sama Bapak akan disuruh untuk mengumpulkan dahak sewaktu yang pertama. Nah, setelah itu, pada besokan harinya, Bapak dan Ibu mengumpulkan dahak yang pagi. Nah, setelah itu nanti Ibu sama Bapak datang lagi ke puskesmas di hari kedua untuk mengumpulkan dahak sewaktu yang kedua kali, sekaligus mengumpulkan dahak yang sudah dikumpulkan sebanyak 3 kali. Nanti dahaknya itu sudah Ibu dan Bapak kumpulkan, akan dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah bakteri Mycobacterium tuberculosisnya itu ada atau tidak. Jika dari hasil ketiga dahak yang sudah dikumpulkan hasilnya positif ketiga-tiganya, berarti Bapak dan Ibu bisa dikatakan menderita tuberkulosis atau TBC. Nah, selain pemeriksaan dahak yang sudah dilakukan tadi juga, untuk dapat mendiagnosis seseorang dia menderita tuberkulosis atau tidak juga, bisa dilakukan pemeriksaan penunjang Pak Bu. Bisa dengan menggunakan pemeriksaan ronsen dada, tepatnya untuk melihat dari gambaran parunya. Nah, nanti kalau misalkan Bapak sama Ibu udah dikatakan nih terdiagnosis TBC, kemudian apa yang perlu dilakukan Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu harus segera melakukan pengobatan TBC. Nah, kita harus mengetahui pengobatan TBC itu seperti apa. Jadi, prinsip pengobatan TBC itu, yang pertama, pengobatannya diberikan dalam bentuk paduan OAT yang tepat. Jadi nanti Bapak sama Ibu itu akan mendapatkan beberapa jenis obat anti tuberkulosis. Jadi nggak cuma jenis satu obat aja Pak. Jadi kemungkinan akan ada lumayan banyak obat gitu yang Bapak sama Ibu harus konsumsi. Nah, kemudian yang kedua, diberikan dalam dosis yang tepat. Kemudian yang ketiga, ditelan secara teratur dan diawasi secara langsung oleh PMO atau pengawas menelan obat. Dan yang terakhir, pengobatannya diberikan dalam jangka waktu yang lumayan lama Pak Bu, sekitar 6-8 bulan. Jadi nanti pada saat pengobatan itu, Ibu sama Bapak harus taat dan patuh dalam pengobatannya. Jadi nggak boleh malas-malasan, hari ini malas gak mau minum obat, atau enggak besok lagi aja nggak boleh kayak gitu. Pokoknya nggak boleh sampai kelewatan buat diminum si obatnya, karena nanti akan ada dampak kebal dari si kumannya. Jadi si kumannya bakalan kebal dari obat yang dikonsumsi sama Bapak sama Ibu. Karena tadi yang malas-malasan atau seling-seling, kan nggak boleh ya, harus diminum setiap hari, tepat, harus sesuai. Nah, karena tidak sesuai dengan seharusnya, nanti si bakterinya atau si kumannya malah kebal dari obatnya. Nah, kalau kebal gimana? Nanti si kumannya malah nggak bisa terbunuh. Terus nanti si kumannya malah
harus dibunuhnya itu pakai obat dalam jumlah yang banyak. Nanti kalau misalkan harus dalam jumlah yang banyak kan ibu sama bapak juga repot, harus konsumsi obatnya lebih banyak lagi, terus harus mengeluarkan biayanya lebih banyak lagi, lebih mahal lagi, dan nanti pengobatannya juga akan lebih lama lagi. Maka dari itu yang perlu diperhatikan pada saat pengobatan itu, ibu dan bapak harus taat dan juga patuh terhadap pengobatannya. Jadi nggak boleh nakal, nggak boleh males-malesan, pokoknya harus rajin kan biar pengobatannya cepat tuntas. Jadi harus secara tuntas pengobatannya. Nah nanti juga pada saat melakukan pengobatan TBC-nya, bapak sama ibu juga harus melakukan kontrol, harus terus-terusan dicek si dahaknya. Biasanya itu dilakukan kontrolnya itu bisa pada minggu kedua, pada bulan kedua, atau pada bulan ketiga, kemudian pada bulan kelima, dan pada bulan terakhir pengobatan tuberkulosisnya itu sendiri. Nah nanti kalau misalnya sudah dilakukan pengobatan sampai batas waktu yang sudah ditentukan, bapak sama ibu nanti dilakukan pemeriksaan lagi dari dahaknya, apakah masih ada bakterinya atau kumannya atau tidak. Kalau misalkan dalam pemeriksaan yang tadi dahak pagi, sewaktu pagi dan juga sewaktunya hasilnya negatif dari 3 kali pemeriksaan, maka ibu sama bapak dikatakan sembuh. Nah kemudian emang bagaimana sih penularan dari tuberkulosis itu? Penularannya hampir sama seperti dengan pandemi yang sekarang kita alami. Penularan itu melalui droplet atau percikan air liur yang keluar melalui bersin dan juga batuk. Nah maka dari itu pencegahan yang perlu dilakukannya seperti apa? Pencegahan yang perlu dilakukannya yang pertama adalah bapak dan ibu harus menggunakan masker pada saat ibu atau bapak batuk atau bersin. Tapi lebih amannya mending dipakai setiap hari ya Pak Bu maskernya kayak sekarang ini. Nah terus yang kedua, kalau misalkan di rumah nih, misalkan lagi nggak pakai masker, bapak sama ibu juga harus menjaga biar dropletnya atau percikannya tidak keluar. Jadi harus hidung dan juga mulut harus diusahakan tertutup. Misalnya pakai tisu, atau mungkin kalau misalkan nggak ada tisu atau misalkan nggak ada masker, nah gimana nih? Nah bapak sama ibu boleh menerapkan etika batuk yang benar. Coba udah tahu belum bapak sama ibu etika batuk yang baik benar-benar seperti apa? Nah jadi untuk etika batuk yang baik dan benar itu, jadi bapak sama ibu kalau misalkan mau batuk atau bersin bisa menggunakan bagian lengan atas, bagian dalamnya. Jadi kayak gini nih. Nah jadi kan nggak perlu tisu atau masker, yang penting bagian mulut sama hidungnya itu harus tertutup kalau misalnya pada saat ibu sama bapak bersin atau batuk. Apalagi kan di rumah ya rentan juga ya, ada keluarga atau anak atau suami, jadi kan kita juga harus menghindari penularannya ke keluarga atau ke kerabat terdekat. Nah, pencegahannya seperti itu. Nah, pencegahan lain yang bisa dilakukan juga salah satunya adalah pastikan bahwa ibu dan bapak harus makan makanan yang bergizi, kemudian ventilasi di rumah juga harus baik. Usahakan di ruangannya itu ada ventilasi yang terbuka gitu. Jadi biar udara yang masuk bisa ada, udara yang keluar juga bisa ada. Nah, selain itu juga bapak sama ibu juga usahakan untuk olahraga secara rutin. Dan yang paling utama untuk bapak-bapak mungkin ya yang lebih ini usahakan untuk berhenti merokok. Nah jadi sejak ini mungkin kita untuk biasakan hidup sehat, dan jangan lupa juga perilaku hidup bersih sehat juga harus diterapkan. Jadi misalkan cuci tangan, menggunakan sabun, kemudian etika batuk bersihnya tadi juga harus diperhatikan. Nah mungkin untuk mencegahnya hampir sama seperti yang sekarang kita lakukan dalam menangani atau dalam menangani pandemi yang ada saat ini. Nah mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya harap Bapak dan Ibu bisa paham dan juga mengerti dan juga bisa menerapkan di kegiatan sehari-hari. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.